Selamat pagi kepada Bapak-Bapak dan juga Ibu-Ibu untuk peserta webinar hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan juga atas waktu yang telah diberikan. Hari ini merupakan webinar yang akan kami adakan bersama dengan Anaplan yang merupakan official partner dari Edson Consulting. Sebelumnya kami akan membawakan webinar yang berjudul Cash and Liquidity Management. Untuk webinar kali ini, kurang lebih waktu yang akan digunakan yaitu 1 jam, dan dalam webinar ini nanti akan ada Q&A dan juga polling yang akan kita berikan. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu kepada Bapak dan juga Ibu-Ibu. Untuk speaker kita pada pagi hari ini, baik, untuk speaker kita pada pagi hari ini akan dibantu oleh Bapak Adi Rusli yang merupakan Direktur dari PT Edson Consulting dan juga Bapak Edwin Budi. Baik, untuk pertama kita akan mulai terlebih dahulu dengan informasi mengenai sekilas mengenai Edson dan juga Anaplan yang akan dibawakan oleh Bapak Adi Rusli. Oke, terima kasih Meli. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bisa bergabung dengan sesi yang diadakan oleh Edson Consulting yang bekerja sama dengan Anaplan, di mana tadi sudah dijelaskan oleh Meli bahwa kali ini topik yang dibawakan adalah untuk cash and liquidity management. Sebelumnya perkenankan kami untuk memperkenalkan siapa Edson Consulting. Nanti juga saya akan cerita sedikit mengapa Anaplan. Bapak Ibu sekalian, Edson Consulting adalah perusahaan yang berlokasi di Jakarta. Perusahaan ini bergerak di bidang IT ataupun information technology yang mempunyai tujuan untuk memberikan solusi-solusi bisnis yang efektif dan efisien kepada para pelanggan atau klien sehingga mereka dapat berkembang serta berkembang secara luas serta selaras dengan apa yang sudah diterapkan dalam visi dan misi perusahaan. Perusahaan kami boleh dikata timnya mungkin tidak besar, tapi cukup. Namun kami memiliki tim yang mempunyai passion yang besar mengenai solusi-solusi digital, dengan mengkombinasikan pengetahuan serta pengalaman yang kami miliki. Tentunya kami akan melakukan yang terbaik untuk bisa membantu memberikan layanan yang berkualitas kepada para pelanggan kami, serta membangun kemitraan yang long lasting, jadi bukan hanya one shot. Kami mengerti banyak sekali tantangan dalam bisnis, baik itu yang terkait dengan IT ataupun yang terkait dengan bisnis proses itu sendiri. Layanan kami bisa kami sesuaikan dengan masing-masing keunikan ataupun warna dari industri di mana Bapak Ibu berada. Jadi memang menjadi misi kami untuk bisa memaksimalkan potensi bisnis yang klien miliki, sementara mereka bisa mempertahankan keunikan dalam pendekatan bisnis masing-masing. Mungkin bisa diklik Meli berikutnya. Slide berikutnya Meli.
Anyway, di kita portfolio yang kita miliki kurang lebih ada 4 area, di mana yang pertama adalah bisnis teknologi, di mana di sini kami mempunyai satu layanan di mana kami bisa meng-customize baik itu web application ataupun mobile application serta interface application. Business application boleh dikata menjadi portfolio kami juga berikutnya, di mana kami memberikan satu layanan package business application yang sudah ready, yang bisa diimplementasikan sesuai dengan bisnis proses Bapak Ibu sekalian, untuk meng-capture transaksional yang ada dalam bisnis Bapak Ibu sekalian. Dalam proses analytics-nya kita juga mempunyai beberapa solusi, mulai dari business intelligence, data warehouse, ataupun beberapa solusi analitik yang lain. Yang terakhir adalah terkait dengan business performance. Nah, disitulah di mana Anaplan fit ke mungkin yang menjadi topik kita pada hari ini, yaitu tentang cash and liquidity management. Di layar tampil sebagai core values perusahaan kami atau nilai yang kami anut, yang menjadi guiding principle kita dalam melakukan bisnis ataupun melakukan kegiatan dalam berinteraksi dengan para pelanggan ataupun karyawan. Mungkin tidak perlu saya jelaskan satu-satu. Slide berikutnya mungkin Melly. Bapak Ibu sekalian, mungkin sambil menunggu slide-nya berubah, seperti yang kita ketahui, data dan informasi merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kegiatan bisnis kita. Data dan informasi memiliki peran yang sangat penting bagi laju dan perkembangan bisnis, bahkan termasuk di saat terjadinya pandemik seperti yang kita alami sekarang. Melalui data dan informasi yang telah diolah, tentunya perusahaan dapat mengetahui kondisi dan kinerja perusahaan berlangsung, memetakan strategi bisnis, baik itu untuk ekspansi ataupun berkompetisi dengan tepat, dan lain sebagainya. Banyak perusahaan yang telah memiliki solusi aplikasi bisnis seperti ERP, CRM, atau data warehouse, business intelligence, dan lain-lain, yang tentunya telah membantu memudahkan Bapak Ibu sekalian atau bisnis dalam melakukan perekaman dan pencatatan transaksi-transaksi dari operational bisnis yang dilakukan maupun pembuatan laporan dalam kegiatan bisnis yang ada. Namun kalau kita lihat dan kita sadari bahwa secara tidak langsung apa yang telah terjadi, semakin banyaknya jumlah aplikasi yang dimiliki dan diimplementasikan, akan semakin banyak atau semakin kompleks pula data atau informasi yang harus diolah, termasuk di dalamnya adalah proses pengumpulan, integrasi, sinkronisasi, penyamaan data, serta distribusi data dan informasi tersebut ke pihak-pihak yang membutuhkan. Hal ini tentunya menimbulkan resiko bisa terjadinya gap, ketidakakurasian data dan informasi, bahkan kesalahan, yang tentunya bisa menimbulkan permasalahan. Nah, disinilah kami melihat Anaplan menjadi salah satu prinsipal yang memiliki solusi untuk membantu Bapak Ibu sekalian menjawab potensi isu tentang ataupun resiko tentang adanya gap atau ketidakakurasian data dan informasi tersebut. Anaplan sendiri, mungkin Melly bisa di slide berikutnya yang ke Anaplan. Halo. Ya Pak Adi, ada kesalahan teknis sebentar untuk presentasi. Saya switch over ke tempat saya dulu ya Pak Adi ya. Boleh, silakan Pak Edwin. Oke, ditunggu 1 menit ya Pak Adi ya. Iya, Bapak Ibu sekalian, Mohon kami maaf, mohon maaf ada sedikit kesalahan teknis di belakang. Mungkin saya bisa lanjutkan kali sih untuk bicara sedikit sambil mengisi, menunggu slide-nya bisa ready lagi. Anaplan ini adalah sebuah platform yang berbasiskan cloud, namun memiliki kemampuan untuk membantu Bapak Ibu sekalian dalam menghimpun ataupun mengumpulkan data, melakukan integrasi sehingga
Bapak Ibu sekalian bisa secara fleksibel melakukan perencanaan, analisa secara real time. Bahkan banyak orang menyebutkan bahwa Anaplan ini adalah spreadsheet killer. Nanti bisa dilihat saat nanti sesi yang dibawakan oleh Pak Edwin. Oh ya, slide-nya sudah kembali lagi muncul. Iya, mungkin saya kembali lagi sedikit sebentar tentang AdSense. Beberapa pelanggan kunci kami mungkin terpampang di situ namanya, baik itu startup yang boleh dikata sekarang udah menjadi terkenal, bukan hanya di negara kita tapi juga di negara tetangga. Gojek, Traveloka, kita juga mengimplementasikan di perusahaan yang terkait dengan energi ataupun resource. Kita juga memiliki beberapa pengalaman lain, bukan hanya yang ada di sini, termasuk beberapa perusahaan yang ada misalkan bergerak di bidang telekomunikasi, retail, dan lain-lain sebagainya. Mungkin bisa dibantukan next slide, Pak Edwin, yang Anaplan, kebetulan tadi sudah cerita sedikit. Baik, Pak Adi. Nah, tadi saya sedikit menyinggung tentang Anaplan itu adalah platform yang berbasiskan cloud. Secara perusahaan, Anaplan sendiri berkantor pusat di San Francisco, California, Amerika, yang perusahaan ini sebenarnya didirikan di tahun 2006, namun baru dikomersilkan di tahun 2011. Di situ Bapak Ibu sekalian bisa melihat statistik dari sisi baik itu jumlah pelanggan ataupun pendapatan tahun lalu di fiscal year 2019. Yang menarik adalah dari sisi level retention, di mana customers yang sudah memakai Anaplan di tahun sebelumnya, mereka kembali lagi meneruskan subscription-nya, bahkan memperlebar ataupun memperluas penggunaannya. Sehingga Bapak Ibu sekalian bisa melihat di baris yang kedua paling kanan di situ kenapa retention-nya di atas 100%. Anaplan sendiri, Bapak Ibu sekalian menyediakan satu portal untuk community, baik itu para pelanggan ataupun kami sebagai mitra mereka, untuk bisa melihat apa yang sudah pernah dilakukan, baik pelanggan lain, best practice yang ada, ataupun beberapa dokumentasi yang bisa dijadikan referensi dalam mengimplementasikan dan menjalankan Anaplan di perusahaan masing-masing. Di Indonesia sendiri, Anaplan boleh dikata sudah menjadi salah satu solusi, di mana Bapak Ibu sekalian sudah melihat tadi yang beberapa nama yang menjadi pelanggan kami juga. Yang terpenting adalah solusi ini membantu Bapak Ibu sekalian melakukan kegiatan yang terkait dengan penyiapan data dan informasi secara real time. Mulai dari perencanaan yang lengkap, realisasi perencanaan tersebut, termasuk sumber daya yang terkait sekaligus data-data, sehingga para pengambil keputusan di perusahaan dapat melakukan perencanaan secara lengkap dan analisis yang tepat, dan akhirnya bisa mengambil keputusan yang terbaik. Saya mungkin mengutip sedikit dari ada kata-kata yang tentang bahwa plan is nothing, tapi planning is everything. Nah, di sini Anaplan menjawab hal tersebut. Di slide yang Bapak Ibu sekalian lihat itu merupakan pengakuan terhadap Anaplan dari third party analyst, baik itu Gartner ataupun IDC, yang saya yakin mungkin beberapa dari Bapak Ibu sekalian yang mempunyai latar belakang IT tentunya mengenal, Forrester dan lain-lain sebagainya.
saya rasa saya tidak akan berpanjang lagi. Nanti saya sesi dan tempat kami serahkan ke Pak Edwin untuk melanjutkan untuk berbicara tentang connected planning secara keseluruhan, high level, kemudian akan masuk secara detail spesifik use case tentang cash and liquidity management. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, semoga sesi pada pagi hari ini bisa memberi tambahan wawasan ke Bapak Ibu sekalian dan hari ini menjadi hari yang produktif untuk Bapak dan Ibu. Pak Edwin, silahkan untuk bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih sekali Pak Adi atas introduction-nya mengenai Edson Consulting sendiri dan kira-kira apa yang bisa kita bantu secara jasa-jasa kita yang bisa untuk mengoptimalisasikan atau melakukan produktivitas dan efisiensi untuk customer-customernya kami. Juga sudah disinggung sedikit oleh Pak Adi mengenai connected planning, di mana ketika kita melihat connected planning, ini bukan hanya sekedar planning and budgeting, Bapak Ibu, tapi lebih luas lagi, atau kita sebutnya adalah bagaimana kita mengkolaborasikan cross function dari masing-masing departemen, masing-masing divisi dari perusahaan Bapak Ibu untuk kita melakukan perencanaan secara kolaboratif dan terintegrasi satu sama lainnya. Terima kasih sekali Pak Adi. Mungkin saya langsung saja Bapak Ibu ke presentasinya. Ini saya wrap up sedikit. Ini adalah customers globally yang ada di dunia yang sudah menggunakan Anaplan. Dan ini cross industry Bapak Ibu. Jadi feel free kalau misalnya Bapak Ibu ada spesifik kebutuhan di masing-masing industrinya Bapak Ibu untuk ditanyakan ke kami bagaimana connected planning ini bisa membantu perusahaan Bapak Ibu. Nah, mungkin kita langsung saja Bapak Ibu. Jadi ini lebih fokus terhadap cash and liquidity management. Bagaimana seorang financial officer atau secara office team, baik itu secara user dari sisi finance ataupun dari sisi eksekutif, melihat secara cash and liquidity ini menjadi hal yang sangat penting untuk saat ini, terutama pada saat disrupsi yang sifatnya temporary dan cepat yang harus kita tanggapi. Nah, mungkin kita akan fokus terhadap permasalahannya. Kenapa pada saat ini cash and liquidity ini menjadi something yang sesuatu yang baru dan tidak diprediksi semua orang. Jadi ini sesuatu yang tidak pernah kita ekspektasikan sebelumnya. Mungkin kalau belajar dari sebelumnya, mungkin ada kasus Brexit, kemudian ada krisis moneter 98 dan lain sebagainya. Itu disrupsi seperti itu yang membuat perusahaan tidak siap. Nah, pada saat kita tidak siap, kita membutuhkan sebuah tools untuk melakukan planning secara cepat, pengambilan keputusan secara cepat dan tepat, sehingga kita bisa melakukan resiliensi. Nah, mungkin ada 3 poin utama yang mau kita sampaikan ke Bapak Ibu. Kenapa cash flow dan liquidity ini menjadi sesuatu yang very challenging, terutama buat eksekutif ataupun financial officer yang ada di perusahaan. Yang pertama adalah karena complexity dari sisi sistem-sistem yang ada di perusahaan itu membuat secara data sendiri itu tidak unified. Artinya kita harus melakukan kolaborasi antara data satu dengan data yang lain. Contoh di dalam perusahaan ada yang namanya human capital management atau human resource management system atau financial and accounting system atau ERP. Kemudian atau kita mempunyai customer relationship management system. Nah, sistem-sistem yang tidak terintegrasi itu membuat proses analisa terhadap cash dan liquidity itu menjadi very challenging. Maka dari itu jadi challenge utama sehingga
ada kebutuhan secara bisnis untuk melakukan yang namanya connected planning tadi. Ya, yang kedua adalah karena bisnis model yang pernah kita implementasikan sebelumnya, karena ada disrupsi atau contoh mungkin sekarang pada saat ini adalah COVID-19 pandemi, itu membuat bisnis model kita sudah tidak valid lagi. Kita harus melakukan changing. Artinya yang mungkin di industri Bapak Ibu, saya tadinya distribusi untuk pakaian dan lain sebagainya, saya harus change bisnis modelnya untuk distribusi sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang dibutuhkan oleh pasar. Jadi disrupsi adalah salah satu yang mengganggu atau sifatnya adalah perlu kita put as a concern untuk melakukan pengaturan mengenai cash dan liquidity-nya. Dan yang ketiga adalah uncertainty. Uncertainty ini mengenai bagaimana untuk pendapatan kita, bagaimana kita mampu untuk bayar ke suppliers-nya kami, bagaimana secara keuangan mampu atau mumpuni untuk bisa mengcover sampai kondisi disrupsi ini bisa terlampaui. Nah, uncertainty ini tidak ada yang bisa melakukan prediksi, tapi secara Anaplan sendiri ataupun secara financial officer, dari kacamata planning kita harus melakukan perencanaan yang cepat. Nah, 3 poin ini adalah menjadi tantangan utama seluruh perusahaan yang ada saat ini untuk come out atau keluar dengan planning secara cash dan liquidity-nya. Nah, mungkin ini adalah trending mengenai CFO ekspektasi. Jadi mungkin dari Bapak Ibu ada yang mungkin dari memang dari finance officer ataupun dari IT, ini mungkin lebih ke arah untuk bagaimana Bapak Ibu bisa membantu yang umum sifatnya ketika kita bicara mengenai finance officer, karena relevansinya dekat antara cash and liquidity dengan financial officer. Nah, ekspektasi CFO sekarang adalah mereka perlu yang namanya control tower, di mana saya punya satu platform untuk melihat secara menyeluruh kondisi perusahaan, baik itu secara aset yang kita miliki, resource yang kita miliki, dan risiko apa saja yang akan terjadi ketika kita melakukan perencanaan atau menanggapi responding terhadap disrupsi yang terjadi. Nah, ini dibutuhkan sangat cepat untuk melakukan come out dengan yang namanya model baru ataupun bisnis yang perlu atau kita sebutnya adalah kalau di kacamata CFO adalah opportunity. Jadi itu kemudian yang kedua adalah gimana kita bisa melihat secara kacamata CFO ketika kita bicara mengenai inisiatif baru, strategi inisiatif baru dari manajemen ataupun dari sisi perusahaan, secara implikasi secara finansialnya seperti apa, kemudian impact secara outcome-nya seperti apa, dan kemudian secara business as usual itu tidak relevan kembali, tapi kita harus buat secara enterprises bagaimana kita manage risk business as usual di dalam perusahaan sendiri. Nah, di sebelah kanan ini contoh untuk saat ini impact terhadap COVID-19 terhadap finance officer itu yang pertama adalah cycle time. Ini challenge utama sebenarnya ketika kita melakukan analisa dan melakukan perencanaan, waktu yang dibutuhkan itu sangat lama, dan ketika kita butuh jawaban yang lebih cepat, kita tidak bisa melakukan itu. Nah, secara tugasnya CFO, tentu saja secara basic rules-nya, CFO harus come out dengan exposure organisasi masing-masing. Bagaimana memitigasi secara risiko yang ada ketika COVID-19 terjadi di perusahaan mereka, kemudian bagaimana kita membentuk task force sendiri untuk menanggapi COVID-19 sendiri, dan risikonya seperti apa, baik dari sisi kacamata OPEX, CAPEX, maupun secara revenue atau secara outstanding receivable-nya kita atau piutang dan utangnya kita. Nah, kemudian kita juga perlu as a CFO, kita perlu melakukan yang namanya developing projection secara long term, baik long term maupun mid term-nya atau short term-nya.
Nah, kemudian kita harus mampu untuk mengambil keputusan dengan cepat. Kita perlu melakukan balancing baik secara short term dan long term impact-nya, dan menurut survei dari Boston Consulting Group, sekitar ada 3 inisiatif yang menjadi hal yang utama ketika CFO menanggapi terhadap COVID-19. Yang pertama adalah working capital optimization. Artinya adalah setiap CFO dari 10 CFO menjawab jawaban dari 7 CFO dari 10 orang itu menjawabnya adalah working capital optimization, di mana itu related terhadap cash and liquidity. Yang kedua lebih ke arah worldwide atau company-wide OPEX structure atau secara struktur cost-nya. Nah, itu juga tidak 1 atau 2 perusahaan yang untuk saat ini cutting off cost-nya, mengurangin pegawai, mengurangin pembayaran terhadap supplier dan lain sebagainya. Nah, tetapi ketika kita bicara secara simulasi, kita harus mengambil keputusan dengan tepat, kalau enggak akan impact terhadap secara bisnis yang kita running untuk saat ini. Ya, mungkin, dan yang terakhir itu lebih ke arah bagaimana kita untuk komunikasikan. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat seperti ini adalah managing business atau cash flow di perusahaan. Itu seperti kalau kita lihat bagaimana market itu ada perubahan, bagaimana kita menanggapi dengan cepat perubahan exchange rate. Contoh adalah sekarang US dollar terhadap Indonesia rupiah berubah sangat cepat, yang tadinya 16.000 jadi 14.000, ataupun inflasi rate-nya juga merupakan parameter-parameter yang financial officer selalu fokus. Kemudian yang kedua, mungkin kita bisa lihat secara pembayaran customer terhadap kita, dan sekarang kecenderungannya adalah customer akan stopping untuk melakukan pembayaran yang tidak perlu untuk di kacamata mereka. Dan yang ketiga, just give example, sebagai contoh adalah Gojek pun melakukan cutting staff cost sekitar 9% baru-baru ini, baru kemarin. Nah, semua perusahaan akan melakukan decision atau melakukan forecasting atau melakukan simulasi secara cash and liquidity mereka supaya pengambilan keputusan ini tidak membebankan perusahaan itu sendiri. Dan begitu juga nanti ke depannya ketika kita sudah berbicara mengenai resiliensi bisnisnya kita sudah menemukan modelnya, kita sudah melakukan simulasi, dan bagaimana kita menarik kembali kepercayaan, baik itu dari investor maupun masyarakat terhadap bisnis kita sendiri. Atau kita sebutnya adalah guidance. Dan terakhir adalah mungkin secara bagaimana kita bisa reform, atau kita bisa bicaranya mengenai reimagination, gimana sih new normalnya dari sisi perusahaan untuk bisa come out dengan cash and liquidity tersebut. Nah, ini mungkin gambaran sedikit Bapak Ibu ketika kita bicara mengenai planning approach secara cara yang lama, menggunakan manual atau traditional planning, di mana modeling dan planning itu dibuatnya adalah fragmented atau terpisah-pisah. Jadi HR punya spreadsheet sendiri, finance punya spreadsheet sendiri, kemudian operations atau sales punya Excel spreadsheet sendiri. Jadi ketika dikumpulkan atau kita mau lihat secara visibility, secara cash and liquidity, ini tidak menjadi part dari sangat challenges atau menjadi tantangan yang terbesar bagi financial officer. Yang kedua, proses analisa juga akan terganggu karena secara data pun terpisah-pisah. Dan yang terakhir adalah ketika kita mengambil keputusan, bisa jadi pengambilan keputusan yang itu tidak tepat dan mungkin secara visibility akan sangat-sangat kurang. Nah, Anaplan approach atau kita sebutnya adalah connected planning, atau di bahasa umumnya ada yang menyebutkan adalah extended planning and analysis, di mana kita nggak cuman sekedar berpikiran terhadap planning is a finance, tapi lebih ke arah adalah bagaimana planning perencanaan ini adalah mengkolaborasikan secara seluruh fungsi-fungsi dari perusahaan tersebut atau divisi departemen dari perusahaan tersebut. Nah, yang pertama adalah Unified Dynamic Modeling. Anaplan menggunakan Unified Dynamic Modeling, di mana
sangat fleksibel dan sifatnya kolaboratif dan juga sangat scalable, tidak menutup kemungkinan jika kedepannya di-expand sesuai dengan pertumbuhan perusahaan tersebut. Yang kedua adalah auto-populated analysis. Jadi kalau kita bisa disebutkan ketika kita menggunakan modern approach atau menggunakan connected planning atau Anaplan, akan terdapat satu features atau informasi yang diinformasikan dari sistem instead of kita melakukan analisa sendiri dan lain sebagainya. Jadi sistem mampu untuk membantu ketika ada perubahan di satu sisi dari sisi perusahaan tersebut, impact analysisnya bisa langsung terlihat. Karena ini menggunakan real time approach dan kita bisa melakukan simulasi sehingga analisanya juga sangat cepat. Dan kemudian link dependency, artinya keputusan dengan menggunakan modern approach itu kita bisa melakukan dependensi terhadap satu use cases dengan use cases yang lain. Nanti mungkin ketika kita bicara connected planning lebih jauh, nanti saya akan coba sampaikan multiple use cases yang Bapak Ibu mungkin bisa consider untuk bisa dibuka secara financial officers. Nah, mungkin ini 3 hal yang paling penting ketika kita mau leveraging untuk operational executions, terutama dari sisi kacamata cash dan liquidity-nya. Yang pertama adalah yang tadi saya sudah sampaikan adalah control tower. Ketika kita bicara mengenai bagaimana finance team untuk leveraging performance-nya, of course yang pertama adalah kita harus mempunyai visibility secara helicopter view atau kita punya control tower untuk melihat dari berbagai sisi, baik itu cash inflow maupun cash outflow. Dan mungkin kita bisa leveraging visibility yang menjadi hal titik-titik penting atau titik-titik kritikal dari perusahaan itu kita harus mempunyai insight yang lebih. Nah, yang kedua adalah kita harus mampu untuk melakukan plot and pivot. Artinya adalah ketika ada variabel eksternal yang perlu kita simulasikan ke dalam sistem, atau ke dalam bisnis skenario yang kita miliki, itu kita harus punya visibility dengan cepat, kemudian kita bisa melakukan simulasi dengan variabel-variabel itu dengan cepat juga untuk disimulasikan. That's why mengapa kolaborasi, kemudian secara connected planning itu menjadi satu hal yang penting. Kemudian yang terakhir adalah empowered action, artinya adalah ketika kita sudah menggunakan as a CFO, kita harus mampu untuk shift decision making kita yang tadinya reaktif menjadi lebih ke arah proaktif. Muncul strategic inisiatif-inisiatif yang baru. Instead of data collection atau mengumpulkan data di orang finance, tapi lebih ke arah sekarang adalah proaktif dari masing-masing fungsi itu mampu atau capable untuk melakukan planning secara atau responding terhadap kebutuhannya mereka masing-masing. Sehingga akan menyebabkan adalah optimisasi secara revenue, cost and profit terutama dan dari sisi cash dan liquidity dari perusahaan. Nah, ini mungkin cerita sedikit, just a small piece of connected planning di financial officer. Jadi kalau kita bicara office CFO, tentu saja kita nggak akan lepas dari yang namanya sales, supply chain, workforce, marketing, karena semua OPEX dan CAPEX ataupun revenue receivable ataupun payables akan related terhadap other surrounding dari finance itu sendiri. Jadi untuk menanggapi cash and liquidity biasanya adalah revenue kita perlu melakukan yang namanya projection dari sisi revenue kita dan bagaimana kita menumbuhkan kembali ketika ada disrupsi, kemudian kita bagaimana kira-kira berapa lama kita bisa back untuk back to customers atau kita back untuk lakukan forecasting kembali. Nah, kemudian untuk workforce planning, bagaimana kita mengoptimalisasi secara kapasitas kita, coverage dari sisi workforce kita, timing ataupun positioning secara organisasi. Kemudian supply chain itu bagian yang utama juga ketika kita bicara adalah perusahaan yang memang memiliki inventory atau proses trading yang memang cukup melibatkan beberapa layer. Nah, secara
connected planning pun akan terhubung antara finance dan orang supply chain untuk giving atau berbagi informasi sehingga keputusannya akan jauh lebih cepat. Dan at the end of dan yang terakhir ketika kita bicara mengenai profitability, kita bisa melakukan sensitivity analysis terhadap profitability kita seperti apa. Dan yang paling penting untuk saat ini adalah liquidity dan cash management. Ya, dan ini sedikit brief mengenai ketika kita bicara mengenai enterprise, di mana Bapak Ibu memiliki multiple system like Oracle, SAP, atau ServiceNow, atau Microsoft, dan lain sebagainya, di masing-masing bagian atau cross function dari Bapak Ibu yang ada sekarang, itu automatically akan membuat kompleksitas yang tadi saya sudah sebutkan, dan di mana process point solutions ini akan menjadi critical di masing-masing industrinya. Jadi baik secara procurement, project, dan lain sebagainya. Dan Anaplan mampu untuk membantu ketika kita bicara mengenai untuk driving bagaimana impact terhadap finansialnya secara menyeluruh. Jadi secara Anaplan pun bisa dari berbagai sisi, kemudian kita bisa melihat secara simulasinya, baik secara profitability dan bagaimana kalau misalnya revenue saya turunkan, impact-nya terhadap profitability, dan juga impact-nya terhadap kalau cost, misalnya cost-nya saya reduce, how's the impact to the profitability. Dan ini akan Anaplan sendiri as a connected planning platform, itu enterprise ready, jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir kalau kita bicara mengenai oh saya punya multiple system, pasti akan menjadi challenges buat planning. Ya kalau Excel spreadsheet automatically it's gonna be challenges, tapi kalau bicara mengenai connected planning di Anaplan, kita ada standard approach untuk integrations dan membantu finance melakukan melihat secara single point of view mengenai multiple data source system. Nah ini mungkin cepat saja Bapak Ibu, ini feature works ketika kita dulu dan sekarang. Jadi ketika kita ngomongin finance trending, finance operations trending sekarang, kalau dulu kita bicaranya adalah financial planning analysis, kalau sekarang kita bicaranya adalah connected planning. Jadi bukan hanya kita just aggregate angkanya OPEX, CAPEX dari masing-masing users, tapi lebih enhance mereka untuk lebih mandiri untuk melakukan planning sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah financial plans, itu nggak link antara cross organisasi, baik secara di dalam organisasi tersebut ataupun entity yang berbeda, tapi di dalam satu group of companies. Nah, sekarang dengan menggunakan connected planning itu akan terkoneksikan dengan baik, including dengan melakukan optimalisasi sensitivity analysis dan juga skenario modeling juga bisa dilakukan secara terintegrasi bersama-sama. Dan kemudian yang tadi sudah disebutkan adalah yang namanya sistem itu selalu bertumbuh sesuai dengan kebutuhan bisnis. Nah, automatically yang namanya Excel atau legacy tools itu tidak akan bisa handle karena nggak cukup fleksibel untuk bisa menampung semua berbagai macam data sources di dalam satu platform yang sama, terutama Excel, karena banyak limitasi di dalamnya, which is yang tadi Pak Adi sempat sebutkan adalah we are spreadsheet killers, karena di dalam Excel everything is semuanya adalah manual dan human error-nya sangat tinggi. Dan di dalam platform ini tersedia audit trail, kemudian fungsi untuk drill down, melihat secara historinya siapa yang mengganti, kemudian angkanya diganti berapa dan lain sebagainya. Dan juga secara new way untuk melakukan bekerja untuk secara finance, ini lebih ke arah untuk doing a Pareto analysis. Jadi 20% pekerjaannya, kalau dulu adalah 80% pekerjaannya ada data collection, 20% adalah proses analisa. Nah, di dalam new way to work in finance, itu 80% itu lebih fokus terhadap untuk analisanya dan 20% terhadap collection datanya. Nah, ini untuk secara bagaimana Anaplan bisa membantu perusahaan untuk get keluar atau mengadopsi dari sisi disrupsi. Of course, di sini ada 3 poin utama, adalah yang pertama adalah finance team empowering.
di mana kita bisa melakukan agile planning, agile responding terhadap disrupsi yang ada. Kemudian kita bisa melakukan skenario management, melakukan bottom up forecasting di mana sifatnya adalah kolaborasi. Kemudian dan kita bisa melakukan real time collaborations. Jadi ada beberapa nanti saya akan sampaikan juga value propositions dari Anaplan juga. Dan yang kedua adalah enterprise ready. Jadi ketika Bapak Ibu perusahaannya bertumbuh, makin kompleks secara sistem, makin kompleks secara modeling, itu Anaplan pun ready untuk enterprises modeling. Nah, kemudian yang terakhir, tapi paling penting adalah significant business value. Jadi kalau kita implementasi dulu untuk secara sistem mungkin makan waktu berbulan-bulan, tapi dengan menggunakan Anaplan yang sifatnya agile, nah ini mungkin bisa dilakukan dalam bulan. Dan kita nggak ngomongin lagi parameternya even minggu sebenarnya bisa dilakukan implementasi secara cepat instead of bulanan atau tahunan. Dan juga ini akan impacted secara return on investment dari sisi perusahaan, not only untuk sistem as a system untuk merecord, tapi lebih membantu secara bisnis untuk come out dengan new inisiatif, strategic inisiatif dari sisi perusahaan untuk menghadapi disrupsi dan come out dengan new idea atau inisiatif yang baru. Nah, mungkin ini Bapak Ibu yang nanti akan saya coba demokan ke Bapak Ibu bagaimana secara sistem akan membantu proses untuk melihat secara cash dan liquidity-nya. Nanti kita akan coba bisa lakukan simulasi secara cash inflow-nya, bagaimana receivable impacted tuh ke cash inflow-nya kita, kemudian bagaimana sale of asset impacted untuk menambah cash inflow-nya kita, ataupun ada kebutuhan untuk melakukan pinjaman ataupun issue commercial paper ataupun surat utang juga bisa ini bisa disimulasikan di sini. Dan di ada sisinya adalah cash outflow, bagaimana kita bisa melakukan simulasi secara payroll, suppliers dan capex-nya kita. Oke, ini sekilas mungkin sebelum saya masuk ke demo, Bapak Ibu, di sini ada connected planning. Jadi ini mungkin yang sekedar untuk gambaran ke Bapak Ibu, it's not about ini nggak hanya mengenai orang finance ngomongin planning and budgeting atau planning analysis, tapi ini lebih extended, lebih luas lagi. Jadi kalau kita bicara yang warna hijau itu biasanya yang dilakukan oleh use cases yang dilakukan oleh finance organization, which is mungkin adalah secara management reporting, cash and liquidity management. Jadi Bapak Ibu kalau lihat di sini, cash and liquidity yang saya akan tunjukkan it's just part of financial operations, dan Bapak Ibu bisa kembangkan untuk hal yang lain. Misalnya driver based revenue forecasting. Tapi again, back to the concept di mana connected planning ini harus terprovide. Jadi tidak bicara secara fragmented lagi. Dan juga di biru ada secara kacamata planning secara sales, baik secara territory and quota planning, sales capacity atau sales forecasting dan lain sebagainya. Juga secara marketing, secara trade and promotion, marketing performance management, juga secara human resources, workforce planning secara strategic workforce-nya seperti apa, atau kita punya bonus and compensation modeling atau workforce planning by employee-nya. Kemudian yang warna merah itu mungkin lebih ke arah untuk technology and operations, kayak misalnya Bapak Ibu punya call center atau secara sales and operations biasanya orang PPIC, orang produksi, orang operations akan melakukan demand planning, supply planning, dan consensus planning di mana itu akan membantu untuk driving secara kemampuan supply kita dengan responding kepada fulfillment terhadap demand yang ada di pasar atau di masyarakat. Ya, ini untuk connected planning platform. Jadi Bapak Ibu kalau mungkin nanti akan ada pertanyaan dari moderator, kalau misalnya connected planning ini ada yang Bapak Ibu bisa mau fokuskan atau mau lebih dipresentasikan lebih lagi di use cases itu, nanti kita bisa atur setelah sesi ini untuk kita open for question and answer. Nah, kemudian ini unique value proposition. This is my ini adalah slide terakhir saya dari sisi value propositions. Kenapa kok kita perlu yang namanya connected planning secara manage cash dan likuiditas.
perusahaan. Yang pertama adalah Connected Planning Platform. Itu di mana kita tidak berbicara lagi siloed antara satu fungsi dengan atau fungsi atau departemen yang berbeda, tapi ini sudah terintegrasikan menjadi satu, dan kita mempunyai hyperblock teknologi di mana ada scalabilitas, fleksibel, dan kita bisa melakukan simulasi secara real time. Jadi tidak ada save button Bapak Ibu di situ. Kemudian aplikasi atau connected planning platform menggunakan Anaplan itu business own self-service. Artinya adalah nggak ada coding, nggak ada scripting, dan kita bisa melakukan what if simulations in the real time. Dan Anaplan sendiri mempunyai 250 lebih aplikasi yang ready to use, baik itu di-develop oleh Anaplan maupun partner dari Anaplan sendiri. Dan itu bisa digunakan untuk benchmarking untuk Bapak Ibu untuk mengembangkan modeling atau responding secara planning and budgeting di tempat Bapak Ibu atau connected plan tadi. Dan kita mempunyai dedicated customer success business partner jika implementasi dengan Anaplan, dan kita menggunakan agile approach untuk rapid ROI-nya, return on investment-nya. Jadi kita menggunakan agile implementation approach di mana sangat fleksibel untuk mengadopsi requirement dari Bapak Ibu. Mungkin saya langsung saja ke demo ya, Meli sama Pak Adi. Silakan kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, feel free untuk ditanyakan. Nah ini mungkin saya coba mensingkat waktunya, mungkin 5-10 menit. Coba saya. Ini untuk loginnya. Nah, di sini platform Anaplan itu bisa dibuka dengan menggunakan web browser apapun, dan juga di sini ini adalah user experience yang bagaimana kita bisa melakukan yang namanya simulasi di dalam Anaplan. Jadi kalau kita lihat di sini ada menunya Bapak Ibu, di mana secara cash and liquidity forecasting kita bisa melihat secara control tower yang tadi saya sudah sampaikan, di mana kita bisa melihat dari berbagai sisi secara cash flow-nya kita. Dan di sini kita bisa lihat forecast horizon yang kita mau berapa minggu. Jadi untuk responding, untuk mengatur cash dan likuiditas perusahaan, kita bisa tentukan berapa minggu sih yang efektif untuk melakukan simulasi terhadap cash dan likuiditas kita. Kemudian di sini juga kita bisa melakukan minimum cash yang harus ada di perusahaan itu berapa. Just give example adalah saya taruh adalah 2,5 juta. Nah, automatically in the real time kita bisa simulasikan secara tampilan. Dan juga di sini kita juga ada balance alert, di mana adalah ketika kita setting minimum cash required-nya, di sini dalam minggu yang di 3 Juli 2020, itu balance alert-nya jadi kurang. Jadi kalau di sini Bapak Ibu bisa langsung melihat bahwa, oh ini under dari sisi minimum cash required yang saya punya. Jadi kita perlu lakukan inisiatif atau melakukan simulasi yang lebih jauh lagi. Dan di sini secara helikopter view Bapak Ibu bisa lihat beginning cash balance-nya saya berapa, kemudian cash inflow, outflow secara helikopter view atau control tower-nya bisa kelihatan. Dan juga di sini kalau Bapak Ibu lihat, ini memang kita bayar payroll-nya misalnya adalah 2 mingguan. Jadi di sini kita melihat di 8 Mei itu ada cukup besar untuk payroll-nya. Begitu juga kita bisa lihat secara receivable untuk hal yang lainnya. Nah di sini kita bisa lihat untuk lihat secara menyeluruh lagi, baik cash flow, inflow maupun outflow-nya. Dan di sini kita bisa lihat secara summary-nya. Dan let's say misalnya saya melihat di sini, oke, saya mau melakukan simulasi secara receivable atau piutang saya, di mana saya harus lakukan prediksi kira-kira sekitar 7% kalau saya misalnya mau ganti-ganti lagi. Oke, misalnya saya punya customers, mungkin ada beberapa yang commit, ada beberapa yang nggak bisa commit, dan di sini kita bisa lihat secara grading-nya dan lain sebagainya, dan kita bisa simulasikan. Dan di sini kita juga bisa tentukan atau melakukan simulasi secara minimum days overdue-nya berapa. Mungkin tadinya 30 hari, mungkin kita bisa simulasikan sebagai 45 hari, dan lain sebagainya. Dan di sini kita juga bisa lakukan collection jika misalnya kalau misalnya customer-nya ini kita kasih program.
Jadi kalau misalnya adalah early payment incentive, misalnya saya kasih adalah 5% diskon, dan kira-kira berapa days early-nya, misalnya adalah kalau bisa lebih cepat 10 hari, itu bisa dapat diskon 5%. Dan ini misalnya, oke, ini commit customer-nya, ini bisa kita simulasikan, sehingga saya bisa mempunyai visibility real time secara kemampuan atau secara receivable-nya kita seperti apa. Dan juga di sini kita bisa lihat lagi secara forecast-nya. Jadi kalau yang tadi adalah secara piutang, di mana customer sudah purchase dengan kondisi di mana piutang sudah terjadi atau kita sudah melakukan invoice, dan di sini kita bisa expect adalah ketika misalnya untuk net new yang saya jual, ataupun misalnya ada upselling terhadap customer existing kita, misalnya ada penurunan sekitar 20%, automatically kita bisa lakukan simulasi ketika turun menjadi 20%, automatically secara simulasi kita bisa lakukan juga. Dan misalnya di sini kita juga bisa lihat adalah, oh untuk airline mungkin karena dampaknya terlalu besar, jadi saya taruh multiple-nya adalah 2, sehingga minusnya menjadi lebih besar, sehingga 40% untuk penurunannya. Dan ini kita bisa simulasikan secara menyeluruh, dan kita bisa melihat lagi secara summary-nya setelah kita lakukan simulasi, dan di sini kita bisa melihat secara impact-nya, cash impact-nya seperti apa. Dan juga kita bisa lihat secara net debt of issuance-nya. Jadi kalau misalnya tadi saya punya 2,5 juta untuk minimum cash yang saya punya, dan di sini as a platform kita bisa melakukan simulasi bahwa ini nanti akan ada commercial paper atau corporate bond. Nah ini kalau misalnya saya approve, dan ini automatically akan real time cash-nya akan naik nih Bapak Ibu, cash balance-nya. Karena dengan asumsi adalah kita mendapatkan pinjaman secara 5 juta. Ataupun misalnya kalau Bapak lihat revolver usage-nya, Bapak Ibu lihat revolver usage-nya di sekitar di Juni 3 Juli. Nah, ini revolver-nya adalah 100%, di mana kita nggak akan bisa sudah maksimum untuk revolver-nya kita. Jadi di sini kita bisa misalnya simulasikan lagi, misalnya corporate bond kita pinjam lagi, sehingga automatically ini sudah di atas. Meskipun di belakang kita masih punya shortage secara 2 minggu ke belakang, tapi at least untuk 11 minggu ke depan itu kita sudah mempunyai cukup enough cash balance untuk melakukan ataupun menerima pendapatan dari customers. Ataupun kita bisa isu debt yang baru, kita bisa simulasikan di sini. Dan juga kalau secara cash inflow, kita juga bisa melakukan simulasi di mana aset-aset kita mana saja yang mau kita jual. Jadi kalau misalnya saya mau taruh karena semua working from home, misalnya furniture and fittings mungkin saya jual di bulan Mei misalnya, tanggal 6 Mei, automatically weekly cash position-nya saya automatically akan ikut berubah juga sesuai dengan simulasi yang saya tentukan di sini. Ya, jadi otomatis akan menambah secara net book value-nya saya dan juga secara inflow yang saya punya. Untuk cash outflow-nya, di sini kita bisa simulasikan secara payroll-nya. Ya, di sini kalau kita melihat adalah di 8 Mei, week 8 Mei, itu kita mempunyai yang tadi ada sekitar 5 juta Bapak Ibu untuk spending. Nah, ini kita bisa lakukan simulasi, misalnya, saya pending 2 bulan untuk bonusnya, atau saya pending sekitar 3 bulan. Nah, automatically secara cash untuk 13 minggu ke depan, itu at least kita secara bonus itu kita sudah delay untuk expenses-nya. Dan juga kita bisa lihat per masing-masing detailnya kalau mau kita atur, baik secara level dari sisi employee-nya, grade-nya, dan lain sebagainya. Nah ini kita bisa atur, kemudian kita juga bisa atur secara AP suppliers-nya, di mana kalau saya lihat secara cash impact-nya seperti apa, dan di AP suppliers ini kita bisa lakukan simulasi.
di mana secara PO yang kita sudah ditagih oleh suppliernya kita bisa lakukan mau cancel PO atau kita misalnya diskon diisnya berapa, dan ini kita bisa lakukan. Dan juga kita misalnya apply net 90 hari untuk bayar ke customers, automatically simulasinya akan geser semua, dan ini kita bisa simulasikan. Dan ini pun kita bisa lakukan enhancement juga, nggak cuma parameter yang ada di sini, dan kita bisa lakukan untuk simulasi yang lain atau tambahkan variabel-variabel yang lain dengan cepat. Dan di sini juga ada, kita bisa lihat secara spending capex-nya kita, apakah mau kita authorize untuk investasi-investasi capex yang baru, ataupun misalnya, saya nggak mau cash upfront, saya maunya adalah cicil, automatically bisa kita simulasikan secara cash flow-nya seperti apa. Dan at the end, secara cash inflow-outflow, kita bisa lihat secara impact-nya terhadap cash kita. Jadi yang sebelum seperti apa dan yang sesudah seperti apa ketika saya sudah melakukan simulasi secara menyeluruh. Dan automatically di sini kalau Bapak Ibu lihat yang tadinya di bawah cash balance-nya kita, ini sekarang sudah ada di top dari sisi cash balance, minimum cash-nya kita. Nah juga kita punya variabel juga untuk memasukkan inputting, misalnya kita punya miscellaneous on inflow atau miscellaneous outflow. Misalnya sebagai contoh adalah untuk beberapa perusahaan yang usahanya di backup oleh pemerintah, nah automatically itu akan menambah cash inflow-nya kita. Mungkin itu demonya, Bapak Ibu, sedikit, mudah-mudahan waktunya masih tepat, dan kita bisa buka untuk sesi tanya jawab. Terima kasih kepada Bapak Adi Rusli dan juga Bapak Edwin Budiman atas penjelasannya. Baik, untuk berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Di sini kita ada terima 3 pertanyaan. Mungkin yang pertama boleh dibantu oleh Bapak Edwin Budiman. Untuk pertanyaannya yakni terkait konsep planning, bagaimana kapabilitas dari Anaplan untuk bisa mengcapture berbagai source big data, dan juga bagaimana skema secara umum agar data tersebut bisa dikonversi ulang sehingga bisa align dengan struktur data yang ada di Anaplan. Mau kita tabung dulu atau jawab langsung? Mungkin boleh dijawab satu persatu, Bapak Edwin. Boleh. Jadi sangat relevansinya memang sangat tinggi, Bapak Vicky Sanjaya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya coba jawab ya Pak Adi ya. Ya, oke. Jadi big data ini adalah mungkin secara teknologi perspektif, Pak Vicky, ini adalah 2 hal yang sebenarnya sangat erat, tetapi secara penggunaan atau fungsi itu berbeda. Jadi biasanya adalah connected planning akan dikomplement ketika perusahaan tersebut memiliki atau mengimplementasi big data, di mana big data itu biasanya digunakan untuk pengumpulan data yang sifatnya tidak terstruktur. Sebagai contoh adalah data-data tidak struktur itu adalah data-data yang dari sosial media. Contoh adalah kita mau melakukan sensitivitas analisis terhadap komentar-komentar yang ada atau responding terhadap produk-produknya kita. Nah, ini akan sangat complementing. Jadi mungkin sebagai contoh adalah kita melakukan implementasi dengan Gojek ataupun Traveloka. Mereka sudah menggunakan big data secara data non-finansialnya mereka. Jadi contoh adalah data-data transaksi, booking value-nya berapa, kemudian number of devices, ataupun berapa transaksi yang terjadi untuk GoFood, Gojek, dan lain sebagainya. Ataupun sama halnya dengan 3D Traveloka. Nah, ini akan menjadi komplement buat Anaplan ketika kita melakukan simulasi terhadap data-data unstructured tadi. Jadi big data akan bantu kita untuk masuk datanya ke dalam Anaplan dan kita bisa melakukan simulasi terhadap data-data unstructured tersebut. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab Pak Vicky untuk relevansi antara big data dan connected planning. Jadi connected planning sekali lagi mungkin connected planning adalah untuk simulasinya, big data untuk membantu kita untuk produce atau
salah satu data source yang kita akan simulasikan dalam Anaplan. Terima kasih Bapak Edwin atas jawabannya. Nah, untuk berikutnya kita juga ada pertanyaan dari Ibu Christine. Nah, di sini kita lihat ada 4 pertanyaan. Mungkin kita bisa ambil 1 atau 2 pertanyaan dari Ibu Christine yang bisa dijawab oleh Bapak Adi ataupun Bapak Edwin. Boleh. Ini pertanyaannya tadi disebutkan bahwa apps ini di running di cloud. Pertanyaannya yang pertama, cloud-nya apakah ada cloud Anaplan tersendiri atau bisa menggunakan Azure atau Google Cloud? Mungkin bisa dibantu jawab, Bapak. Baik. Ya, Pak Adi mau bantu jawab atau ke saya pertanyaannya? Boleh ke Pak Edwin juga untuk bantu jawab. Ya, mungkin saya coba bantu jawab ya Pak Adi ya. Silakan, kenapa? Pak. Ya, kalau Anaplan sendiri itu sifatnya adalah subscription as a services. Jadi secara teknologi yang tadi saya sudah sebutkan adalah hyperblock technology. Nah, itu memang teknologi paten yang memang Anaplan miliki, sehingga ini mereka punya environment cloud sendiri. Nah, ketika bisa menggunakan Azure atau Google Cloud, jawabannya untuk saat ini memang belum ada pengembangan untuk bisa dipindahkan cloud-nya, karena sifatnya adalah subscription as a services, bukan platform as a services. Ya. Jadi secara real time, simulasi, connected planning, dan lain sebagainya, di belakangnya memang ada cloud teknologi Anaplan sendiri, dan ini teknologi ini yang membantu kita melakukan proses real time simulation. Ya. Mungkin kalau tadi ada 4 pertanyaan, nanti kita bisa email atau ini untuk dijawab semua. Ya, boleh. Nanti kita akan email untuk sisa dari pertanyaan dari Ibu Christine. Di sini kita masih berikan 1 kali pertanyaan lagi. Apakah ini mungkin mau dijawab oleh Bapak Adi? Boleh pertanyaannya dulu kali ya. Baik, untuk pertanyaan dari Ibu Christine yang kedua yaitu untuk cash and liquidity cash, data yang dibutuhkan itu data apa saja? Oke, ya. Datanya basically, saya coba jawab ya Pak Adi ya. Silakan Pak Edwin. Ya, jadi cash and liquidity management ini data apa saja yang dibutuhkan itu sebetulnya tergantung dari sumber data yang Bapak Ibu miliki. Jadi misalnya adalah untuk receivable biasanya memang berangkatnya adalah dari finance atau accounting system atau ERP system yang Bapak Ibu miliki. Nah, nanti receivable-nya bisa di push in ke dalam Anaplan untuk disimulasikan secara actualnya. Dan juga kalau misalnya ada kebutuhan untuk sales forecasting dan lain sebagainya yang relevansinya dekat, bisa tergantung data dari mana data yang Bapak Ibu akan produce untuk masuk ke dalam Anaplan. Bisa juga misalnya, sekarang misalnya belum ada sistem, tapi saya perlu untuk melakukan simulasi, which is menggunakan spreadsheet untuk di-upload ke dalam Anaplan, itu juga possible juga. Ataupun misalnya angkanya di-punch in dalam Anaplan, itu juga possible. Atau misalnya Bapak Ibu sudah menggunakan salesforce.com buat CRM-nya Bapak Ibu, itu salesforce.com datanya bisa dimasukkan ke dalam Anaplan. Mungkin yang jadi pertanyaan dari Bu Christine lebih detail lagi adalah level of granularity datanya tersebut. Nah, itu nanti kita bisa define sama-sama, Bu Christine, sampai level mana untuk cash dan liquidity modeling ini akan dilihat secara control tower-nya tadi. Jadi kalau misalnya levelnya memang perlu sampai detail, nah automatically nanti kita coba exercise untuk masukkan ke dalam Anaplan sampai ke level detail. Misalnya workforce, saya nggak mau cuma by level atau grade, tapi saya mau employee by employee, saya mau planning kan untuk cash and liquidity-nya saya, itu possible untuk dilakukan juga. Bapak Edwin atas jawabannya. Untuk berikutnya di sini kita akan tampilkan untuk pooling. Mungkin boleh dibantu untuk kepada semua peserta webinar untuk mengisi pooling, dan juga untuk pertanyaan, jika ada pertanyaan lainnya boleh dituliskan di bagian question, nanti akan kita berikan jawabannya baik melalui email ataupun nanti bisa kita hubungi ke Bapak atau Ibu sekalian.
Ya, Pak Ari bisa dibantu untuk share poolingnya, Pak Ari. Ya, mungkin ini ada Bapak Ibu, jika di layar Bapak Ibu di sini sudah ada kontaknya kami dan ada sosial medianya jika Bapak Ibu ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Adsense Consulting, dan jika ada pertanyaan ataupun yang lebih jauh, nah mungkin bisa menghubungi kami melalui over the email atau telepon, atau nanti kita akan bantu follow up jika nanti Bapak Ibu akan melakukan polling ya, ada question and answer ya setelah ini. Ya, jadi ketika question and answer dijawab, ada pertanyaan, salah satu pertanyaannya adalah kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengetahui lebih jauh lagi bagaimana connected planning bisa membantu perusahaan Bapak Ibu, nah nanti kita bisa bantu untuk email atau follow up langsung ke dalam kepada Bapak Ibu ya. Oke. Untuk question and answer sudah di-share ya. Oke, jadi nanti minta tolong Bapak Ibu isi question and answer-nya sehingga dari situ kita bisa tahu kebutuhannya Bapak Ibu, sehingga untuk ke depannya juga mungkin akan bisa menambah informasi yang Ibu Bapak butuhkan gitu, ke depannya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Seperti yang sudah diinfokan Pak Edwin, nanti di akhir acara kita akan kirimkan pooling untuk dibantu diisi oleh peserta webinar. Kemudian untuk pertanyaan yang belum terjawab tetap akan kita berikan setelah acara ini selesai, dan juga akan mendapatkan e-sertifikat dari kita yang akan kita kirimkan ke alamat email Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada Bapak Adi Rusli dan juga Bapak Edwin Budiman, serta kepada semua peserta yang telah mengikuti webinar ini. Sampai ketemu di lain waktu, selamat siang. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Thank you, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Adi, terima kasih semuanya.